Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gianto dari SMA Negeri 5 Sukabumi, Kota Sukabumi. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini adalah video pemecahan masalah saya dengan judul mengatasi ketidakdisiplinan siswa dalam pembelajaran pasca istirahat kedua di kelas 11 IPA 5 dengan implementasi segitiga restitusi tahun 2022-2023. Deskripsi permasalahan yang dihadapi oleh saya dan para siswa adalah yang pertama, pasca istirahat kedua, utamanya pasca istirahat sholat dan makan adalah waktu yang kritis ya, di mana siswa capek, lelah, letih, dan kurang konsentrasi. Kemudian, dari 36 siswa, hampir separuhnya atau sekitar 18 siswa selalu terlambat masuk kelas. Adapun yang ketiga, jadwal masuk kelas pasca istirahat kedua adalah jam 12.30, sementara rata-rata para siswa masuk jam 13.00. Jadi ada keterlambatan sekitar 30 menit, bahkan bisa lebih dari jam itu gitu ya. Kemudian yang terakhir, para siswa berdalih antri dalam ibadah sholat zuhur dan keperluan ke kantin. Akar permasalahan yang pertama adalah dalih sebagian siswa antri ibadah dan makan siang, dan ini dapatlah kita pahami dan kita kita berikan kompensasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini yang rata-rata atau kebanyakannya adalah dalih lainnya adalah motivasi siswa yang rendah. Artinya kalau motivasi siswa tinggi sebenarnya walaupun dengan waktu yang mepet itu tetap bisa dilaksanakan tanpa terlambat begitu. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, alternatif solusinya adalah kita tawarkan implementasi segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ya, berasal dari dua kata yaitu segitiga dan restitusi. Kita ke restitusinya dulu karena kalau segitiga sudah jelas bahwa segitiga adalah suatu bangun yang bentuknya ada dua sisi miring dan alas. Kemudian restitusi itu apa sih? Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Jadi dalam restitusi, nanti yang menemukan masalah siswa dan yang menyelesaikannya juga siswa itu sendiri. Guru hanya berfungsi sebagai coach atau sebagai yang mengarahkan saja gitu ya. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, nah ini dia segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Ada 3 sisi. Sisi yang sebelah kiri ini adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan, kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Pada tahap validasi tindakan yang salah ini ada pertanyaan-pertanyaan, di antaranya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dalam segitiga restitusi sebenarnya adalah diskusi biasa dengan siswa, tetapi diarahkan ya dengan di mana nanti siswa yang menemukan masalah dan menyelesaikan sendiri. Jadi tanpa guru harus marah-marah atau guru harus kesannya memaksa dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa sih yang telah kita sepakati? Atau pertanyaan berikutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ini adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Dengan cara berdiskusi seperti ini misalkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau berikutnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oke, lanjut. Nah, narasi segitiga restitusi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam validasi tindakan yang salah, kami mengajak diskusi dengan orang-orang yang terlambat tadi dengan
mengatakan, alasan kuat mengapa sering terlambat. Kemudian siswa menjawab. Kemudian kita tanyakan lagi, kamu tentu punya alasan melakukan hal ini. Apa alasannya? Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tanyakan keyakinannya, mendiskusikan apa yang kita sepakati. Bagaimana keyakinan kelas kita tentang disiplin dan sukses seseorang. Nah, ini biasanya pada saat validasi tindakan yang setelah ini mereka mengaku tadi ya karena ke kantin, sholat, dan motivasi mereka yang kurang seperti itu ya. Kemudian pada saat kita mendiskusikan keyakinan, mereka sepakat bahwa untuk sukses mereka harus disiplin. Mereka yakin bahwa dengan disiplin akan mampu membuat mereka bisa lulus, bisa nilainya baik dan seterusnya. Oke, berarti ketika keyakinannya sudah mereka yakini, yang disepakati di awal pembelajaran sudah kita buka kembali dan mereka ingat kembali, maka yang terakhir adalah setelah mereka mengakui kesalahan dan pengen berubah baik, maka kita stabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Kemudian dilanjutkan dengan membuat komitmen kelas. Jadi mereka yang terlambat ini tanpa kita suruh membuat komitmen kelas bahwa mereka berjanji dalam diri mereka, saya tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Nah, setelah diskusi ini, minggu berikutnya kita amati. Hasilnya adalah yang pertama ada komitmen kelas tentu saja sudah update gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pada pekan pertama masih ada 4 siswa yang terlambat. Yang tadinya ada 18 orang ya di awal. Setelah treatment, setelah implementasi segitiga restitusi, masih ada 4. Pekan berikutnya kita cek lagi ternyata ada 2 yang terlambat dan pekan yang ketiga ini tidak ada satu siswa pun yang terlambat. Kemudian hasil pemecahan masalah yang berikutnya adalah para siswa lebih disiplin ya, dengan motivasi internal mereka sehingga pembelajaran kondusif. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus hadir di kelas kita tepat waktu, tetapi yang bisa kita lakukan adalah membangkitkan motivasi intrinsik mereka dengan implementasi segitiga restitusi. Jadi harapannya tanpa harus marah-marah, tanpa harus mengancam, tapi anak sadar diri bahwa untuk sukses mereka harus mengubah kebiasaan buruk mereka, bahwa mereka harus mempunyai budaya positif. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, dan ini adalah sumber rujukan dalam pemecahan masalah. Yang pertama dari LMS Pendidikan Guru Penggerak Modul 1.4, kemudian yang kedua adalah buku Creative Parenting Today, ya, karya Asfandiar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.